Selamat pagi pemirsa, saya Emi Faradisa akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Seorang PDP COVID-19 di RSUD Tuan Ronda Haim Simalungun meninggal dunia. Mafia pengedar 35 kg sabu di Medan tewas ditembak. Tingkatkan perekonomian dengan budidaya lalat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Simalungun berstatus PDP meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Tuan Ronda Haim Saragi, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jenazah langsung dikebumikan dengan prosedur COVID-19 di kawasan Kelurahan Tiga Runggu. Seorang warga Kabupaten Simalungun berstatus PDP meninggal dunia dalam perawatan dengan gejala COVID-19 di RSUD Tuan Ronda Haim Saragi, Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara. Humas Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, Akmal Siregar mengatakan, pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 32 tahun, warga desa Pematang Purba, Kecamatan Purba. Pasien tersebut menjalani perawatan sejak tanggal 28 Mei 2020 lalu, berdasarkan hasil positif pemeriksaan rapid test, dan masih menunggu hasil pemeriksaan swab. Jenazah langsung dikebumikan dengan prosedur COVID-19 di kawasan Kelurahan Tiga Runggu. Pemkab Simalungun melalui gugus tugas telah berkoordinasi dengan gugus tugas Kabupaten Karo, menyusul adanya informasi pasien tersebut pernah bermukim di Kecamatan Merek. Untuk update yang meninggal, tadi malam kita pertambahan 1 orang. Beliau ini merupakan pasien PDP yang sudah kita rawat semenjak tanggal 28 Mei yang lalu. Sudah diambil positif rapid test hasilnya dan sudah kita ambil swabnya, namun hasilnya belum keluar. Tanggal 1 kemarin meninggal sekitar pukul 16:35 dan karena pertimbangan hasil positif rapid testnya, maka prosedur pemakamannya kita lakukan dengan prosedur COVID-19 dan sudah dimakamkan tadi malam di Tiga Runggu sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan, sebelum alamat KTP yang bersangkutan memang di Simalungun, tapi sebelum ke Simalungun, beliau bermukim di Merek, Karo, sehingga tadi malam juga tim gugus tugas sudah melakukan koordinasi kepada tim gugus tugas Kabupaten Karo untuk juga membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan beliau selama bermukim. Menyikapi hal ini, tim gugus tugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keluarga inti dan riwayat kontak dengan pasien sebagai tindakan antisipasi penyebaran COVID-19. Dengan demikian, total jumlah kasus kematian pasien status PDP di Simalungun sebanyak 6 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. New normal di Simalungun masih sebatas sosialisasi tentang kebijakan protokol transportasi publik. Dinas Perhubungan merupakan bagian dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun. Disub bersama petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan kesehatan penumpang. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Apalagi Simalungun masih merupakan daerah zona merah. Sabar Saragi, selaku Kabid Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan bahwa tahapan new normal di Simalungun masih tahap sosialisasi, sehingga pihaknya lebih fokus pada pemeriksaan dan sterilisasi terhadap kendaraan umum, baik truk maupun jenis kendaraan pickup. Sesuai dengan protokol transportasi publik, Disub Simalungun diminta untuk lebih fokus dalam memantau pergerakan kendaraan umum. Untuk
sosialisasi tahapan new normal, sebenarnya kita masih tahap sosialisasi. Jadi kita lebih fokus ke kendaraan umum dan truk, baik pickup juga. Kenapa kita mengambil sampel seperti itu? Karena memang dari protokol transportasi publik kita disarankan untuk lebih memantau pergerakan kendaraan umum soal penerapan protokol kesehatannya, pakai masker, atur jarak, terus penyemprotan disinfektan. Pengawasan khusus karena memang Simalungun masih dalam tahap sosialisasi, pengawasan khususnya kita tidak ada, artinya sanksi apa juga tidak terlalu dimunculkan. Kita hanya lebih kepada himbauan soal protokol kesehatan. Mungkin kedepannya kita akan menyuratin para operator kendaraan melalui Organda agar mensosialisasikan tentang hal ini juga. Dinas Perhubungan Simalungun juga melakukan imbauan serta sosialisasi untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan penyemprotan kendaraan umum dengan cairan disinfektan. Terkait sosialisasi new normal, kedepannya Dinas Perhubungan akan menyurati organisasi angkutan darat. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Kapal yang mengangkut sebanyak 5.600 ton garam lokal tiba di dermaga Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Garam yang didatangkan dari Madura ini dapat menjaga kestabilan harga dan kelangkaan garam pasca Lebaran di tengah pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Sebanyak 5.600 ton garam lokal asal Madura yang diangkut kapal Fortune Island yang sandar di dermaga Gudang Arang, Pelabuhan Belawan ini langsung dibongkar menggunakan kren yang ada di kapal untuk dipindahkan ke dalam truk. Sebelum dilakukan pembongkaran, petugas dari Bea dan Cukai dan Dinas Perdagangan juga memeriksa kelengkapan surat kapal yang mengangkut garam dengan menggunakan jasa angkutan laut. Kemudian ribuan ton garam tersebut dibawa ke gudang penyimpanan kawasan industri Medan di Mabar. Manajer Umum Pelabuhan Indonesia 1 Belawan mengatakan, badan usaha milik negara di bidang kepelabuhan telah memprioritaskan kapal angkut garam sebanyak 5.600 ton dari Pelabuhan Branta. Garam ini nantinya untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 pasca Lebaran. Itu tugas dari Pelindo adalah dalam rangka menyediakan fasilitas pelabuhan agar suplai garam untuk masyarakat Medan dan Sumatera Utara terjamin ketersediaannya. Berapa ton yang masuk? Itu kapal Fortune Island tadi dengan panjang lebih kurang 140, itu muat garam lebih kurang 5.600 ton yang saat ini sedang diproses pembongkarannya. Dari pelabuhan mana? Pelabuhan asal dari Pelabuhan Branta, tepatnya dari Madura. Jadi kita syukuri juga bahwa ini adalah garam domestik yang sudah kita gunakan. Dengan didatangkan garam lokal tersebut, dapat menjaga kelangkaan garam dan stabilnya harga di sejumlah kota di Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petugas reserse narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu sebanyak 35 kg yang dipasok dari Tanjung Balai. 2 orang tersangka berhasil diringkus, 1 di antaranya ditembak petugas. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menangkap 1 tersangka berinisial IH di salah satu hotel di Jalan Sisingamang, Raja Medan. Dari tangan tersangka,
polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kepada polisi, IH mengaku diperintahkan tersangka DS untuk menjadi kurir dengan upah sebesar 20 juta rupiah. Kedua tersangka diketahui merupakan warga Tanjung Balai. Polisi kemudian bergerak ke Tanjung Balai untuk meringkus tersangka DS. DS disergap polisi pada tanggal 31 Mei 2020. Dari sana petugas mendapat barang bukti sabu seberat 35 kg. Sabu tersebut dikemas dalam kemasan teh Cina yang dimasukkan dalam 3 karung plastik. Namun saat hendak ditangkap, DS malah menyerang petugas dengan celurit sehingga ditembak dan tewas seketika. Saat ini jenazah tersangka masih disimpan di ruang jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara IH harus mendekam di ruang tahanan Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum. Terima kasih rekan-rekan, sekitar tanggal 21 Mei, Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada tindak pidana narkotika. Maka dilakukanlah penindakan di sebuah hotel di Jalan Singamangaraja. Maka kita tangkap pelaku IH yang ada dengan barang bukti 5 kg. Waktu itu Kapolrestabes melapor kepada saya bahwa sudah dilakukan penindakan. Saya perintahkan agar dikembangkan. Karena dengan 5 kg ini pasti ada jaringan besar di belakangnya. Dan terima kasih, syukur alhamdulillah tanggal 31 Polrestabes Medan sudah berhasil melakukan penindakan terhadap seorang tersangka atas nama DS di Jalan Sungai Apung Asahan, Tanjung Balai. Dengan barang bukti 30 kg sabu, dibungkus dengan 3 karung warna putih. Karena tersangka melakukan perlawanan yang mengancam keselamatan petugas, maka diterapkan prosedur tetap, tindakan tegas, tepat, keras, dan terukur yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Adapun barang bukti sabu tersebut merupakan barang selundupan dari Cina melalui Malaysia dan masuk ke Sumatera Utara melalui Tanjung Balai. Rencananya tersangka akan mengedarkan narkotika tersebut di sejumlah daerah lainnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rena TV. Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara batal berangkat haji tahun ini. Pembatalan disebabkan dampak COVID-19 yang masih merebak, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Sebanyak 8.328 calon jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara batal berangkat haji tahun ini. Pembatalan ini menyusul keputusan pemerintah Republik Indonesia yang secara resmi disampaikan oleh Menteri Agama untuk membatalkan seluruh rencana keberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan ini disebabkan masih merebaknya wabah COVID-19 di negara Arab Saudi hingga tertutup bagi negara lain untuk masuk ke Arab Saudi. Begitu juga dengan kondisi di tanah air yang mana COVID-19 masih mewabah. Dalam keterangan yang disampaikan pelaksana tugas Kakanwil Kemenak Sumut, Muhammad David Saragi, menindaklanjuti keputusan Menteri Agama di Sumatera Utara, ada sebanyak 8.328 calon jemaah haji yang akan dibatalkan untuk berangkat haji. Sedangkan untuk pelunasan biaya haji sudah mencapai 97%. Totalnya jemaah haji yang berangkat batal tahun ini 8.328 kuota kita untuk Sumatera Utara, sedangkan yang sudah melaksanakan pelunasan itu 8.132, berarti sudah melunasi 97,65%. Lantas Pak, bagaimana sistem dan regulasinya untuk tahun depan? Apakah di tahun depan jamaah haji yang berangkat tahun ini akan didabelkan atau seperti apa? Kalau menurut mekanisme, saya pikir ini yang tidak jadi berangkat tahun ini akan berangkat di tahun 2021 dan otomatis yang berangkat 2021 akan mundur ke 2022 karena berdasarkan kuota. Karena kuota kita ya jelas dia 8.328 per Sumatera Utara dan itu harus diberangkatkan di 2021.
Oleh karena itu, kuota yang 2021 dia akan mundur kepada tahun 2022. Dan jemaah ini kalau mereka tidak ini pengembalian pelunasan, dan bagi jemaah yang merasa kurang puas dengan mempertanyakan bagaimana anggarannya, pelunasan yang telah dilunasi oleh masyarakat kita akan kembalikan dengan prosedur melalui Kemenang Kabupaten Kota dan melalui Kanwil mengusulkan ke Jakarta, nanti baru dikembalikan dananya. 100% Pak? Ya, dikembalikan 100% dari dana pelunasan, bukan dana awal, tapi dana pelunasan. Dengan keputusan ini, Kementerian Agama memberi opsi untuk mengambil kembali uang pelunasan. Pemerintah akan mengembalikan biaya haji 100% kepada para jemaah haji. Dengan ditundanya keberangkatan calon jemaah haji tahun ini, maka keberangkatan akan ditunda tahun depan. Begitu juga dengan jadwal tahun selanjutnya akan diundur setahun lagi. Diharapkan calon jemaah haji dapat menerima dengan ikhlas demi kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Seorang pelaku pencurian spesialis toko grosir di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara babak belur dihajar massa karena tertangkap tangan melakukan aksi pencurian. Beruntung petugas datang ke TKP hingga nyawa pelaku dapat diselamatkan. Tersangka Parulian Situmorang 26 tahun akhirnya hanya bisa pasrah saat diamankan petugas ke Mapolres Kota Padang Sidimpuan. Warga kota Sibolga ini babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan melakukan pencurian di sebuah toko grosir di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Dari pemeriksaan petugas Polres Padang Sidimpuan, diketahui tersangka telah merencanakan aksi pencurian ini dan menunggu hingga pemilik toko pulang ke kampung untuk merayakan Lebaran. Tersangka masuk ke dalam toko dengan merusak kunci dan gembok pintu toko dengan gergaji dan linggis. Aksi tersangka berjalan mulus karena pemilik toko sedang merayakan Lebaran di kampung, hingga toko ditinggal tanpa penjagaan keamanan yang memadai. Namun naas, saat membawa barang hasil curiannya, warga curiga dan langsung menghajar tersangka hingga babak belur. Beruntung saat kejadian, anggota kepolisian yang melintas berhasil mengamankan tersangka dari amukan massa. Tersangka mengalami luka lebam di seluruh bagian tubuh dan luka robek di bagian wajah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti gergaji dan linggis yang dipergunakan untuk merusak kunci dan gembok toko. Petugas juga menyita 8 karung barang bukti lainnya berupa barang dagangan grosir serta 1 unit televisi. Jadi kita langsung tanggap, lihat bahwa dia sudah memuat Paruliannya, TSK kita sudah memuat 3 goni dan sudah diikat di sepeda motor. Ya, pada malam pagi itu. Jadi ternyata setelah hasil pengungkapan kita atau pengembangan kita dengan alat-alat ini, dia juga pernah mengaku melakukan di Sibolga. Jadi spesialis untuk grosir barang-barang kelontong. Jadi ini dia pemain tunggal sendiri, dia main dengan alat-alat yang ada. Modusnya membongkar gembok atau merusak gemboknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Balai dari Komisi B melaporkan salah satu media online ke Polres Tanjung Balai atas tudingan dirinya terindikasi positif COVID-19. Salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Balai Komisi B dari Partai Keadilan Sejahtera H. Alfian Panjaitan melaporkan tuduhan terhadap dirinya yang ditulis pada salah satu media online yang mengatakan bahwa ia positif COVID-19. Fadli Rojab selaku kuasa hukum mengungkapkan bahwa kliennya merasa dirugikan dan membuat resah warga Tanjung Balai atas berita tidak benar tersebut. Artinya kami baca berita dan kami lihat di situ tersebutlah nama Bapak Alfian ini katanya terkena COVID-19. Sebenarnya tidak terindikasi, Pak. Bapak ini sehat walafiat, nggak ada terkena COVID-19. Bahkan demam atau flu aja tidak ada. Gitu. Ya, atas tindakan itu kecewa lah ya. Kecewa, keberatan, bukan hanya merugikan pihak kita, tapi juga meresahkan masyarakat Tanjung Balai. Gitu. Wabah COVID-19 merupakan penyakit serius saat ini. Maka hal seperti ini perlu dilaporkan agar ke depannya tidak ada lagi pihak-pihak yang sembarangan memberitakan warga terkena COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, ternyata lalat tidak selamanya dipandang sebagai hewan yang menjijikan. Seorang personil kepolisian Resor Labuhan Batu mengajak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga di tengah mewabahnya COVID-19 dengan membudidayakan lalat. Menjabat sebagai Kasih Teknik Informatika Polri di Polres Labuhan Batu, Aibtu Solihin beberapa bulan terakhir ini mengisi waktunya usai bertugas sebagai personil kepolisian dengan berbudidaya lalat Black Soldier Fly atau BSF di Kelurahan Aik Paing, Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hasil dari budidaya ternak lalat BSF ini dapat menambah penghasilan keluarga hingga mencapai 15 juta rupiah per bulannya. Aibtu Solihin membeberkan penakaran lalat BSF ini berawal dari gagasan anaknya yang masih kuliah di Pulau Jawa dikarenakan cara penakarannya yang mudah dan tidak perlu modal besar. Akhirnya, dirinya menekuni ternak lalat ini. Satu ekor betina BSF dapat menghasilkan sekitar 600 telur. Hanya dibutuhkan sekitar 20 ekor lalat super betina untuk menghasilkan 10.000 larva atau maggot BSF yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Setiap 2 hingga 3 hari sekali, telur lalat dapat dipanen 200 gram dan dibanderol seharga Rp10.000 per gramnya. Selain telur lalat, dirinya juga memperoleh penghasilan dari penjualan maggot atau larva ulat berwarna putih yang dijual Rp8.000 per kilogramnya dan untuk kurva ulat berwarna hitam dijual Rp80.000 per kilogramnya. Penjualan telur dan larva ini ia lakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial hingga ke provinsi tetangga seperti Aceh dan Riau maupun konsumen yang langsung datang ke lokasi penakarannya. Ternyata gampang dan tidak rumit dan tidak membuat stres dan hasilnya cukup menghasilkan yang cukup lumayan. Makanya terus saya kembangkan, saya besarkan. Ternyata cukup enak, tidak butuh biaya yang cukup besar dan hasilnya cukup lumayan. Nah, makanya kami besarkanlah dengan luas kandang ini. Dulu kandang ini luasnya cuma 1 meter kali 2 meter. Nah, ini saya buat ini ukuran 4 kali sekitar 12 meter. Jadi cukup besar. Jadi bisa menampung sekitar 10 ribuan lebih lalat BSF. Dan bisa menghasilkan yang pernah saya peroleh waktu saat itu dan mulai sekarang itu bisa 2 hari itu menghasilkan 200 gram lebih kadang-kadang telurnya itu. Dan telurnya harganya kan cukup lumayan, 1 gramnya itu 10.000, sehingga ya lumayan juga lah, sampai 2 juta kali makan, alhamdulillah. Dan pemasarannya pun tidak susah, buat dengan online pun
mulai dari Sulawesi, Kalimantan, sehingga negara tetangga pun sempat juga menanyakan, tapi karena tidak sanggup memenuhi, permintaannya sampai 500 gram per harinya, ya nggak sanggup. Aibtu Solihin berharap masyarakat khususnya rekan-rekan sesama Polri untuk melakukan hal yang sama guna menambah penghasilan bagi keluarga. Dirinya juga bersedia untuk berbagi ilmu dan memberikan waktu bagi siapa saja yang ingin mengetahui seputar budidaya lalat super ini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.